Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariam Zakaria. Saya akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan dalam acara Salam Kibar, silaturahim online dalam kajian Ibu Pembelajar bersama Teh Kiki Barkiah. Sebelum kita memulai acara ini, lebih dahulu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah sehingga kita dapat bertemu dalam acara yang insya Allah sangat bermanfaat untuk ibu-ibu di rumah, yaitu berbagi pengalaman seputar pengasuhan anak dan ibu rumah tangga. Kita akan membahas tentang manajemen pengasuhan anak banyak. Alhamdulillah Teh Kiki juga dikasih sama Allah ya amanah ya 5 anak ya Teh ya. Mungkin di sini Teh bisa sharing sama ibu-ibu di rumah. Oke Teh Kiki, nggak usah berlama-lama, mungkin ya saya pengen tahu aja yang umumnya ya Teh ya. Teteh tuh kenapa sih milih pengen banyak anak gitu? Mungkin Teteh punya alasan yang lumayan anak banyak gitu ya Teh. Gimana Teh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul sekali ya kalau tadi pertanyaan dan pernyataan dari Teh Mary bahwa di situ ada peran pilihan orang tua ya untuk memilih anak banyak, meskipun pada akhirnya yang menentukan jumlah anak itu adalah Allah, tetapi kan di situ ada keinginan orang tua, ada ikhtiar orang tua gitu ya. Jadi saya dan suami memang memilih gitu ya sejak awal menikah untuk memperbanyak keturunan. Dan kenapa gitu ya memilih untuk memperbanyak keturunan, karena kita tahu bahwa memiliki banyak anak itu pasti energi yang dibutuhkan juga banyak. Tapi saya sangat yakin bahwa rumus energi itu kan MC kuadrat ya Teh Mary ya. Jadi energi itu sama dengan motivasi dan dikali dengan cita-cita kuadrat. Makanya ketika ingin energinya besar, motivasinya itu harus besar dan cita-citanya juga harus besar. Nah, apa motivasinya kita gitu ya? Kenapa kita pengen punya anak besar? Sehingga kita senantiasa melipat gandakan energi kita gitu ya, supaya tetap sabar dan kuat dalam mengasuh anak-anak banyak ya. Karena kita sebagai seorang muslim, maka landasannya juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Jadi dalam sebuah hadis gitu ya, Anas bin Malik itu menyampaikan bahwa dahulu gitu ya Rasulullah SAW itu selalu memerintahkan para sahabatnya yang masih bujang itu untuk menikah, dan memang melarang para sahabat itu untuk membujang selama-lamanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, nikahilah oleh kalian wanita yang penuh kasih sayang dan subur gitu ya, karena sesungguhnya pada hari kiamat kelak aku akan berbangga di hadapan para nabi dengan jumlah kalian yang banyak. Jadi pertama motivasinya karena kami sekeluarga ingin memberikan kontribusi gitu ya dari anjuran Rasulullah ini untuk memperbanyak kontribusi umat Rasulullah. Kemudian kita tahu ya bahwa dalam suatu hadis ya apabila seorang muslim itu meninggal itu kan ada 3 perkara ya yang masih tetap terus mengalir ketika amalan itu semua sudah terputus. Salah satunya adalah sedekah zariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian doa anak soleh. Artinya ketika kita memilih untuk berikhtiar memperbanyak keturunan, berarti kan kita masih punya kesempatan besar untuk mendapatkan kesempatan dapat doa dari anak yang soleh. Apalagi kalau misalnya proses pendidikan yang utama itu berada di dalam satu keluarga, otomatis dia juga punya peluang banyak ilmu yang bermanfaat gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan banyaknya anak terbukalah peluang pahala yang lebih banyak. Memang tidak mudah, tetapi karena motivasi ini insya Allah gitu ya. Apalagi kalau kita lihat bahwa kita di akhirat itu bisa mendapatkan permohonan ampun gitu ya dari anak kita yang soleh gitu ya. Jadi makin banyak anak berarti peluang untuk mendapatkan permohonan ampun dari anak-anak yang solehnya juga semakin banyak. Itulah Teh kurang lebih motivasinya. Alasan motivasi Teh Kiki ya. Oke Teh Kiki, mungkin kalau anaknya banyak gitu ya pasti ada tantangan ya Teh ya. Tantangan Teteh gimana dalam rumah, mungkin Teteh bisa sharing sama ibu-ibu tantangan yang biasa terjadi di rumah gitu dengan suasana yang anak yang banyak gitu Teh, gimana? Iya, ibu-ibu anaknya banyak atau tidak banyak juga tantangan pengasuhan mah insya Allah ya pasti ada. Tapi masya Allah semakin banyak anak pastinya juga tantangannya semakin banyak. Nah, tantangan yang pertama ya Teh Mary gitu ya, makin banyak anak itu jelas makin banyak tanggung jawabnya gitu ya. Sebagaimana kita juga akan dimintai ya pertanggungjawaban. Jadi setiap pemimpin kan akan dimintai pertanggungjawaban, kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya, kemudian istri, ibu juga ya tentang rumah tangganya. Makin banyak anak makin banyak akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, otomatis Teh
kita punya keluarga, ada yang harus dinafkahi, biaya kebutuhan. Kalau semakin banyak keluarganya, semakin banyak anggotanya, semakin banyak juga biayanya. Di sini juga tantangannya. Kemudian yang ketiga adalah perhatian gitu ya. Teh Mary mungkin bisa rasakan betapa anak itu kan membutuhkan perhatian. Satu anak membutuhkan perhatian, setiap anak membutuhkan perhatian. Coba bayangkan kalau anaknya banyak, yang minta perhatian juga akan semakin banyak. Dan memberikan perhatian itu kan berarti meluangkan waktu, betul tidak? Iya, Ya, betul. otomatis kita juga harus punya porsi waktu yang lebih besar untuk menyelesaikan kewajiban kita dengan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, memberikan perhatian kepada mereka. Jadi tantangan dari sisi waktu juga memang jadi tambah banyak ya, banyak anak, banyak waktu yang memang harus diluangkan. Kemudian yang selanjutnya, banyak anak tuh otomatis juga menambah pekerjaan gitu ya. Kalau teteh misalnya cuciannya 1 gunung, saya 5 gunung gitu kan. Misalnya setrikaannya teteh 1 gunung, saya 5 gunung. Cucian piringnya berapa, saya juga berapa gitu. Jadi makin banyak anggota keluarga pasti gitu ya, pekerjaan itu akan semakin berlipat. Kemudian otomatis karena pekerjaan yang berlipat, tantangan selanjutnya energi yang dibutuhkan juga pasti lebih besar gitu ya. Energi anak 1 sama energi anak 5 sama energi anak 10 kan pasti beda gitu. Kemudian coba bayangkan bahwa setiap anak itu akan memberikan tantangan masing-masing, keunikan ya. Mungkin yang satu mah susah makan, yang satu susah belajar, yang satu cengeng, yang satu misalnya tidak cicing, kalau bahasa Sunda nggak bisa diem. Nah, itu bayangkan semakin banyak anak, otomatis variasi tantangan yang khas unik dari setiap anak juga pasti akan bertambah. Ini juga jadi PR untuk para orang tua yang memilih anak banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah karena mengurus anak itu membutuhkan kesabaran, ya kan, otomatis stok kesabaran kita juga pada saat kita memiliki anak banyak harus diperbanyak. Kurang lebih gitulah teh tantangannya. Gimana pemirsa, masih mau punya anak banyak? Kayaknya mungkin kalau abis dengar Teh Kiki mungkin ada motivasi mungkin ya Teh. Ya, Siapa nanti tahu insya Allah ya kita mau dia. Kalau tadi kan baru berbagi tantangan dan jiper, lo geningan punya anak banyak. Saya 1 juga ya lumayan ya, apalagi 5, cuma kan saya belum merasakan. Tapi sebenarnya justru karena 1 teh, nantilah insya Allah kalau ngerasain makin banyak ya makin riweuh gitu, makin pusing. Tapi insya Allah makin nikmat lah. Kan latihannya juga kan nggak cuma sekali itu. Saya punya 5 kan latihannya 5 kali, pasti rasanya kan juga beda sama ibu-ibu yang pas punya 1, 2. Makanya ibu-ibu yang punya anak sampai belasan juga kan saking menikmatinya akhirnya nambah lagi gitu. Masya Allah. Ya, gimana Teh? Ya, oke Teh Kiki. Mungkin tadi tantangan ya Teh ya. Mungkin ada solusi mungkin dari Teteh, menurut Teteh solusi kalau misalnya kita lagi mengasuh anak gitu ya di rumah ya. Mau anak banyak, mau anak sedikit gitu ya Teh. Mungkin kan solusi untuk meminimalisir tantangan atau membuat kita semangat gitu. Jadi mungkin sabarnya atau solusi apa gitu Teteh bisa kasih ke ibu-ibu mungkin pengalamannya. Ya, tadi kalau dari beberapa daftar tantangan yang saya berikan nanti kita coba urai satu-satu ya, tapi ada 4 tips ya, 4 atau 5 ya, nanti kita lihat yang memang harus jadi pola pikir kita kalau kita memilih punya anak banyak. Yang pertama adalah ibu-ibu jangan mengasuh sendirian, mengasuhlah bersama Allah. Gitu ya. Kenapa? Karena Masya Allah gitu ya, tidak ada satupun di dunia ini yang mudah kecuali kalau Allah itu memudahkan. Maka ketika Allah itu mengasuh, ya kalau kita melibatkan gitu ya Allah dalam pengasuhan, insya Allah gitu ya kita akan baik-baik saja. Karena Rasulullah juga menyampaikan pesan kepada Abdullah bin Abbas, kalaupun semua pihak gitu ya mau memberikan kemudaratan, kan tidak akan ada yang sampai ke kita kecuali yang diizinkan Allah. Ya, betul. Itu juga kalau misalnya semua pihak pengen memberikan kemaslahatan, nggak ada juga yang akan sampai gitu kan, kecuali atas izin Allah. Jadi sebenarnya ketika sudah mengasuh bersama Allah, Masya Allah gitu ya, banyak kemudahan kalau Allah sudah memberikan kemudahan. Yang kedua adalah ibu-ibu jangan lupa bahwa membuat anak teh kan nggak sendiri ya ibu-ibu ya. Betul, tidak sendiri ya. Ada partner kan ya. Nah, makanya jangan mau mengasuh sendiri, jangan mau jadi supermom gitu ya. Jadi yang kedua adalah mengasuhlah bersama suami, karena anaknya juga anak bareng-bareng, bukan anak kita sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah didiklah anak untuk dapat mengasuh dirinya sendiri. Ini yang kadang orang tua Indonesia teh kalau menurut saya mah ya terlalu rajin segala gitu ya diurusin sama orang tuanya.
nggak tahu kalau ternyata ada ilmu perkembangan anak. Mereka tuh punya kemampuan 1 tahun tuh sebenarnya sudah bisa makan sendiri. Orang tua Indonesia aja yang kerajinan, 1 tahun masih disuapin, 4 tahun masih dibawa-bawa gitu ya, masya Allah, masih dibawa-bawa ke ini, ke taman misalnya itu ya. Jadi didiklah anak untuk dapat mengasuh dirinya sendiri, insya Allah pasti akan lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya, masya Allah, ketika kita berbicara keluarga itu satu tim ya teh ya, timnya itu kan bukan cuma bapak sama ibu lagi. Iya. Begitu banyak anak tuh makin banyak kan anggota timnya. Contoh saya misalnya, saya punya 5 ketika Ali itu Iya. pesantren, bapak itu kerja beda kota dengan kita, terasa sekali tim itu berubah dan terasa sekali ternyata kelelahan saya, amanah saya juga bersifat karena kekurangannya tim gitu. Nah, kenapa? Karena selama ini saya selalu membuat bersama bapak itu suasana pengasuhan yang memang saling mengasuh. Jadi tips yang selanjutnya, yang keempat adalah didiklah mereka untuk dapat saling mengasuh saudaranya. Gitu. Ada beberapa yang umahat, yang ibu-ibu gitu yang punya anaknya banyak sampai memasang-masangkan anak 1 ngurus anak ke-5, anak 2 ngurus anak ke-6 gitu ya. Saya juga pengennya seperti itu, karena tanggung jawab itu baru bisa diserahkan ya pada hal-hal yang sederhana itu di usia sekitar 6. Jadi kan saya mungkin belum bisa semua memasang-masangkan. Tapi kalau misalnya saya lagi kunjungan edukasi, misalnya kalau di Amerika itu ke museum yang sangat ramai, itu saya pasang-pasangkan gitu. Misalnya Ali sama siapa, Sofia sama siapa gitu. Biasanya anak yang mudah terdistraksi dan mudah kabur harus dipasangkan sama saudaranya yang lebih rajin gitu kan, lebih telaten mengurus, seperti itu. Nah, jadi didiklah anak untuk bisa mengurus saudaranya. Kemudian yang selanjutnya, sediakan fasilitas yang dapat mengasuh mereka, tentunya fasilitas fasilitas edukasi non televisi. Kenapa? Karena dijamin ibu-ibu kalau sudah dikasih televisi mah nggak usah diasuh juga, mengasuh diri sendiri. Nah, tetapi efek yang dihasilkan dari pengasuhan televisi kan juga banyak. Apalagi kalau misalnya kita tidak menseleksinya. Kalau toh misalnya kita memberikan video edukasi saja, kalau secara waktu tidak diatur kan anak-anak tidak belajar kreatif, tidak belajar produktif, tidak juga kemudian punya ketertarikan pada benda-benda statis, tidak mau eksplorasi gitu ya. Jadi step saya yang selanjutnya itu tadi, sediakan fasilitas non televisi yang bersifat edukasi yang bisa mengasuh dirinya. Jadi pada saat ibu memang harus bekerja, anaknya sudah dibuat anteng dengan fasilitas mainan, entah misalnya di tamannya ada ayunan atau apa, atau misalnya mainan-mainan indoor seperti itu teh. Mungkin kalau dulu di teteh juga di Amerika nggak ada asisten ya teh ya? Iya betul. Memang teteh juga sempat ya merasa ada sedikit perubahan ya yang memunculkan masalah baru di dalam tantangan pengasuhan rumah teteh ketika teteh pindah ke Indonesia. Karena waktu teteh Kiki di Amerika itu, mohon maaf ya, rumah teh kan kalau di Amerika mah luas ya, ada backyard di depan, bisa apa, garasinya juga gede banget gitu. Begitu sampai di Indonesia, anak-anak punya rumah yang mungkin ya kalau buat kita mah alhamdulillah, tetapi namanya anak-anaknya terasa secara volume juga berubah, apa berubah. Jadi memang menimbulkan frustasi-frustasi tersendiri yang memang harus dicari gitu ya solusinya untuk melampiaskan energi anak-anak. Ini juga salah satu contoh bahwa ternyata ketika fasilitas saya itu berubah, memang ada kerja yang jadi lebih berat teh. Walaupun saya di Indonesia katakanlah fasilitas misalnya khadimat atau ART lebih mudah, misalnya tukang sayur pun lewat. Kalau dulu mah saya sama sekali tidak bisa kan, seperti itu gitu. Nah, terkait dengan tantangan yang tadi ya, mungkin ada beberapa kunci lah yang harus dipegang gitu ya sama ibu-ibu. Misalnya terkait dengan tanggung jawab saja ya, ibu-ibu ingat bahwa Allah itu tidak akan memberikan beban di luar kesanggupan seorang hamba gitu. Jadi libatkanlah ketika kita memilih gitu ya, mohon maaf kan, misalnya yang namanya pertemuan sperma dengan sel telur itu kan ada ikhtiarnya ya, entah misalnya dipertemukan, entah misalnya tidak ber-KB gitu kan. Nah, pada saat itu libatkanlah Allah gitu ya, bahwa diskusikan sama Allah. Kalau memang ternyata Allah itu menilai bahwa kita sanggup, kan Allah juga pasti akan
memudahkan proses itu. Atau kalaupun memang Allah berkeinginan ada, minta dimampukan itu. Karena teteh percaya bahwa setiap manusia itu ya sudah dipasang-pasangkan, ya kan? Teh Mary nikahnya sama siapa, saya nikahnya sama siapa. Begitu juga orang tua dengan anak-anak gitu ya. Jadi kalau orang tua itu sudah dikaruniai anak dalam keadaan apapun dengan segala macam gitu ya, satu paket kelebihan dan kekurangannya, sudah pasti insya Allah Allah itu pasti akan menyiapkan kemampuan juga. Cuma masalahnya ada orang tua yang mau meraih itu atau tidak gitu loh ya. Jadi memang wajar kalau misalnya mereka enggan untuk misalnya meraih kemampuan itu, sehingga yang ada keluhan-keluhan. Tapi kalau misalnya yakin bahwa kita melahirkan anak itu disertai dengan titipan kemampuan gitu ya, insya Allah gitu ya akan baik-baik saja. Apalagi kalau tadi konsep berpikirnya bahwa mengasuh itu tidak sendirian, mengasuh itu bersama Allah gitu ya. Kemudian soal masalah rezeki misalnya ya, tadi kan pasti banyak biaya. Ada juga misalnya follower yang tanya sama saya, Teteh punten itu saya mau tanya, klasik banget, saya mau pengen punya banyak anak tapi kepikiran gitu ya, dari mana uangnya. Itu mah ya kalau semua manusia itu berpikir dengan matematika manusia gitu ya, ya nggak akan terbayang gitu ya teh ya gitu. Tetapi kalau matematika Allah sudah berbicara itu masya Allah gitu. Kalau Allah sudah mengirimkan solusi dari hal yang tidak terduga gitu ya, makanya tugas kita kan sebenarnya cuma taat ya dan berikhtiar terbaik gitu ya, sehingga Allah sendiri yang kemudian akan menurunkan pertolongannya, Allah sendiri yang kemudian akan menurunkan rezekinya, Allah sendiri yang kemudian akan menyelesaikan sisa-sisanya gitu. Jadi memang harus yakin kalau sudah dilahirkan anak udah sepaket juga dengan rezekinya.